Halo sahabat Mata Publik, terima kasih karena masih setia bersama kami. Tadi kita sudah membahas mengapa B50 menjadi perhatian, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Namun sebesar apapun sebuah kebijakan, pada akhirnya masyarakat hanya akan bertanya satu hal, apakah benar-benar berhasil? Karena dalam dunia nyata, keberhasilan tidak ditentukan oleh pidato, konferensi pers, atau angka di atas kertas. Keberhasilan hanya diakui ketika masyarakat mulai merasakan manfaatnya secara langsung. Dan disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Dalam sejumlah penggunaan awal, beberapa sopir truk yang menggunakan B50 membagikan pengalaman mereka. Mereka mengaku kendaraan tetap bekerja dengan baik, tarikan mesin terasa responsif, tenaga tetap stabil saat membawa muatan berat, dan perjalanan jarak jauh dapat ditempuh tanpa kendala. Berarti selama penggunaan mengikuti standar yang berlaku. Tentu pengalaman tersebut bukanlah kesimpulan akhir. Pengujian ilmiah, evaluasi teknis, dan pemantauan jangka panjang tetap menjadi bagian penting untuk memastikan B50 aman dan andal digunakan secara luas. Namun hasil awal ini memberikan satu pesan yang menarik. Indonesia tidak hanya berbicara tentang inovasi. Indonesia mulai membuktikannya. Dan justru inilah yang membuat banyak pihak mulai memperhatikan. B50 bukan sekadar soal mengganti jenis bahan bakar. Program ini mencerminkan keberanian sebuah bangsa untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri, mengurangi ketergantungan pada energi impor, dan menciptakan nilai tambah dari kekayaan yang dimiliki. Bayangkan jika sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari hasil produksi bangsa sendiri. Nilai ekonominya tidak berhenti di kilang minyak. Dampaknya bisa mengalir ke perkebunan sawit, industri pengolahan, sektor logistik, hingga membuka lapangan pekerjaan di berbagai daerah. Inilah alasan mengapa banyak pengamat menilai B50 memiliki arti yang lebih besar daripada sekedar angka. 50 pada campuran biodiesel. Ini adalah tentang arah masa depan Indonesia, tentang keberanian untuk bertransformasi dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara yang mampu menghasilkan produk energi bernilai tinggi. Tentu perjalanan menuju keberhasilan masih panjang. Akan ada tantangan, kritik, dan evaluasi yang harus dihadapi. Tetapi setiap negara yang berhasil menciptakan lompatan besar selalu memulai dari satu langkah yang berani. Lalu seberapa besar dampak B50 terhadap ekonomi Indonesia? Benarkah kebijakan ini mampu memperkuat industri sawit, mengurangi impor BBM, dan mengubah posisi Indonesia di mata dunia? Itulah yang akan kita bahas pada segmen berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama Mata Publik. Dan jika Anda ingin semakin banyak konten yang mengangkat prestasi, inovasi, dan potensi Indonesia dengan sudut pandang yang berbasis fakta, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena setiap dukungan Anda membantu semakin banyak orang mengenal kemajuan bangsa kita.